Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Sesungguhnya berbuat dosa dan maksiat itu membuat orang tak nyaman. Membuat orang tak nyaman. Apalagi kalau yang kita durhakai dan kita maksiat kepadanya orang yang kita cintai atau yang kita sangat butuh kepadanya. Datang seorang laki-laki kepada seorang ulama zuhud yang sangat dikenali. Dia bernama Ibrahim ibn Adham. Nah, dengan ceritanya sudah. Kalau sudah saya ganti dengan yang lain. Nah, ma'asyiral kiram ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu katanya, ya Aba Ishaq, inni asraftu ala nafsi. Inni asraftu ala nafsi. Fa'idhni mau'izatan la'alla Allah yanfa'uni atau tanfa'uni biha. Atau yanfa'uni biha. Saya telah melakukan tindakan yang merugikan diriku, berlebihan terhadap diriku. Maka beri saya nasihat agar saya bisa mengambil manfaat daripadanya. Kata kalimat asraftu ala nafsi mengingatkan kita kepada firman Allah, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan, wahai hamba-hambaku yang asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas, berlebihan dalam bermaksiat kepada Allah tabaraka wa taala. Inni asraftu ala nafsi. Maka beri saya nasihat agar saya bisa mengambil manfaat, supaya saya tak betah berlama-lama dalam maksiat. Sebab tak ada yang betah dalam maksiat sebenarnya kaum muslimin. Tak ada. Semua orang bermaksiat pasti tak akan bahagia dan senang. Tak bahagia. Sebab itu kesalahan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang kita maksiat kepadanya, yang kita butuh selalu kepadanya, yang kita kalau nak hidup bahagia mesti mencintainya, mesti mencintai. Maka berkata Ibrahim ibn Adham rahimahullah ta'ala, ya ibn akhi, innaha khamsu kalimat atau innaha khamsatu umur in qadarta 'alaiha fa arju an yanfa'aka Allah biha. Lihat 5 perkara, kalau kau sanggup maka buat apa yang kau mau. Kalau kau sanggup menjalankan yang 5 ini, maka engkau akan bisa meninggalkan maksiatmu. Qala hati ya Aba Ishaq. Silahkan saya dengar, saya siap mendengarkan. Lalu berkata beliau, apa katanya? Yang pertama, al-awwal ta'si amrahu walakin la ta'kul rizqahu. Silakan bermaksiat kepadanya, tapi tolong jangan makan dari rezeki yang diberikannya. Orang buat maksiat perlu makan tak? Orang maksiat perlu makan tak? Perlu. Tolong jangan makan dari rezeki yang Allah berikan.
Terus dari mana makannya? Kalau bukan dari rezeki yang Allah berikan, dari mana makannya? Hah? Lalu dia bilang, ada syadid ya Abu Ishaq. Ini sesuatu yang sulit, tidak mungkin. Baik. Wa ta'si amrahu wa ta'kulu rizqahu. Ayajmulu an ta'siya amrahu wa ta'kula rizqahu. Apakah bagus? Apakah elok kamu makan rezekinya lalu maksiat kepadanya? Ya, kamu makan, dia yang kasih kamu makan dari rezekinya, kemudian kamu maksiat kepadanya. Ya, ada orang ngajak kita makan sekarang, habis makan diajak bertumbuk. Hah? Aja dia habis makan bawa ajak berbantah. Bisa? Ya ikhwan, kaum muslimin. Mungkin? Nah. Maka Allah Subhanahu wa taala coba kamu maksiat kepadanya tapi jangan makan dari rezeki yang diberikannya. Mungkin apa enggak? Mungkin? Enggak mungkin. Kalau dikembangkan lagi nanti antum perlu darah setiap hari. Pernah tuan-tuan nak minta donor darah? Transfusi darah pernah? Enggak juga ya. Rugi. Rugi atau beruntung? Yang tak pernah transfusi darah rugi apa beruntung? Hah? Beruntung lah. Enggak sakit. Enggak sakit weh. Antum kira enak, antum kira senang transfusi darah itu? Sakit. Baik. Antum berapa butuh darah setiap hari? Nak pernah sekolah ni? Hah? Berapa darah yang dibutuhkan oleh seorang anak manusia setiap hari? Itulah makanya tak ada tentang nikmat Allah, makanya rajin juga masih ada rumah kita. Para ahli menyebutkan jantung kita ini bekerja keras dalam sehari semalam, memompakkan, mensuplai darah segar ke seluruh tubuh kita tidak kurang dari 80.000 cc. 80.000 cc berapa liter, Cuk? Hah? Berapa liter itu? Tidak tahu juga. 1 liter kan 1000 cc. 80.000 berarti 80 liter. Baik. Coba tanya ke PMI nanti habis di sini, sehingga di PMI, Pak, 1000 cc berapa darah harus saya bayar? Atau sekarang kita telepon? Iya, biar antum tahu, tidak tahu berapa harganya. Iya, satu kantong isi 250 cc, 1/4 liter, kita bayar 250-300. Itu bukan harga darah nggak boleh dijual. Itu uang administrasinya, uang untuk pembayar listrik, penyimpanan di refrigeratornya, di kulkasnya, di freezernya, untuk gaji pegawainya. Jelas? Kalau 250 alias 1.000.000 1000 cc, berarti sehari antum perlu berapa biayanya? 1 juta kali 80. Antum tak pernah bergaji 80 juta, sama kita 80 juta sehari biaya yang kita butuh. Dan itu Allah berikan cuma-cuma. Allah berikan majanan. Kalau dihitung ya, ada yang pernah cuci darah? Tahu tuan-tuan nikmat yang Allah berikan ini. Nah sekarang coba kau durhaka pada Allah, jangan ambil darah yang Allah berikan, jangan gunakan oksigen yang Allah ciptakan. Kalau beliau tadi bilang jangan makan dari rezeki yang Allah berikan. Tahu dia bilang tidak mungkin ya Abu Ishaq, tidak mungkin. Yang kedua,
hati tsaniyah. Bawa yang kedua. Yang kedua apa? Yang kedua, coba engkau jangan tinggal di bumi yang diciptakannya. Jangan tinggal siap. Siapa menciptakan? Siap siapa menciptakan? Allah. Indonesia siapa menciptakan? Allah. Bumi ini semua siapa menciptakan? Allah. Bisa tidak kamu durhaka kepadanya di selain bumi yang ciptaannya? Anggaplah tonton mau misalnya ke Mars, karena ada proyek untuk tinggal di Mars. Ini yang biasa buka restoran Padang siap-siap berangkat ke sana. Nah, ya. Cuman tuan-tuan tahu tak mahal kosnya. Kabar-kabar angin bocorannya kalau tuan-tuan nak pergi ke Mars, biaya per orangnya hanya $1 miliar. Tahu $1 miliar? Kali dolar berapa bu? Syekh? Lama nak pegang dolar ya? Sama 6. Ya tapi bisa dicek dia. Bisa dicek nih kurs dolar. Di mana ya? Berapa aja? Berapa? Masya Allah. Lebih cepat antum geraknya. Masya Allah. Barakallah. Mudah-mudahan Allah banyakkan dolar antum. Tapi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, 15.000 kali 1 miliar. 1 miliar itu tahu enggak? Enggak juga tahu. Ya Allah, 1.000 ribu. Berapa itu? Hah? 1.000 ribu. Dikali 15.000. Lebih kurang 15 triliun. 15 triliun itu satu orang. Oleh sebab itu tidak usahlah mimpi pergi ke Mars. Allah sudah ciptakan bumi ini, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Ya, saya yakin proyek ke Mars itu proyek gagal. Walaupun antum berhasil, tapi pakai alat terus enak. Berjalan pakai alat terus. Kemarin waktu Corona, apa kemarin namanya? Corona, apa? Dah lupa pula. Terjangkiti apa namanya? Corona. Masya Allah, antum hafal namanya ya, Masya Allah. Kayaknya senang sekali. Enggak. Kemana-mana tutup mulut, sah? Sampai-sampai ada yang sampai orang buat anekdot, ketika dia pakai apa, setelah buka masker, lupa dengan kawannya. Akhirnya untuk mengingatkannya pakai masker lagi. Oh, sebulan. Salam dia kan. Kelama kan lama bermasker 2 tahun kemarin ya. Habis itu salam sebulan. Anda siapa katanya? Anda siapa? Karena sudah tidak pakai masker, lupa dia. Lalu dia pakai lagi maskernya. Oh, Dasman. Mana enak pakai masker terus atau enggak? Apalagi kalau pakai tabung oksigen kemana-mana, enak mau ke sana. Makanya nikmati tinggal di dunia ini, tapi jangan maksiat kepadanya. Jelas ya? Kalau kau nak maksiat juga, wahai saudaraku, kata Ibrahim bin Adham, tolong tinggal di bumi yang bukan ciptaan Allah, atau di negeri yang bukan ciptaan Allah. Dia bilang hadza asyaddu minal ula. Ini lebih dahsyat dari yang pertama. Tidak mungkin. Taib. Hati tsalisah. Datangkan yang ketiga. Yang ketiga kata beliau, i'sillah fi makanin la yarak. Ya, kamu tidak bisa makan kecuali dari rezeki yang dia berikan. Tidak bisa tinggal kecuali di negeri yang dia ciptakan. Sekarang coba sembunyi dari dia. Silakan durhaka di tempat yang dia tidak lihat. Mungkin hadza mustahil. Allah wa ya'lamu sirra wa akhfa. Allah melihat segala sesuatu yang rahasia, bahkan yang lebih tersembunyi daripada rahasia.
Kalau tidak mungkin itu, tidak mungkin. Ada seorang laki-laki membawa seorang wanita ke padang Sahara, lalu dia ajak untuk melakukan perbuatan zina, nasallallahu as-salamata wal afiyah. Lalu dia bilang, yang perempuan tidak mau. Dia bilang, kan tidak ada yang lihat kita, yang lihat hanya bintang-bintang. Marana ilal kawakib. Lalu sang perempuan bilang, aina mukawkibuha. Kalau bintang tak bisa melihat, yang lain tak bisa melihat, tapi yang membuat bintang itu melihat apa tidak? Subhanallah. Allah ingin selamatkan orang itu, maka dia baru sadar, oh ya, ternyata dilihat di orang mungkin tidak, tapi dilihat oleh yang menciptakan orang, tidak mungkin kita lepas dari itu. Oleh sebab itu, tolong kamu bermaksiat kepada Allah di tempat yang tak terlihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tempat yang tak terlihat? Tidak ada. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, orang yang selalu bertakwa kepada Allah tidak perlu CCTV. Sahih? Dulu tak ada CCTV, tidak ada barang hilang di rumah. Sekarang ada CCTV, CCTV dirusaknya. CCTV dirusaknya. Orang lebih pandai. Karena masalahnya masalah alat. Alat itu terbatas, tapi kalau yang menciptakan semua itu tidak ada yang terbatas. Maka dia bilang, saya juga tidak bisa. Tapi hati rabi'ah, yang keempat, besok ketika datang malaikat maut, apa kerja malaikat maut? Cabut nyawa. Ada kita punya nyawa lebih di satu? Ada stok nyawa? Apa istilahnya, stok alternatif atau cadangan ada? Enggak ada. Kalau gitu nanti tolong ya, sebelum ketika malaikat maut datang, tolong lobby dia, minta waktu sebentar, saya ingin taubat. Sebab ketika seseorang kembali kepada Allah dalam keadaan tidak bertaubat, maka azab siap menantinya. Sejak masuk kubur lagi, sudah terlihat tempatnya di neraka. Setiap hari diperlihatkan, dan dia disiksa nanti oleh munkar dan nakir. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Na'udzubillah min azabi al-qabr. Nah, tolong nanti sebelum kamu mati, ketika malaikat mau datang, Pak, tolonglah, nangis-nangis sama dia. Dia nangis-nangis, usap-usap, kalau orang Arab kan pegang-pegang jenggotnya kan. Tolonglah kasih saya 1 jam untuk bertaubat. Bisa? Bisa? Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Di kulli ummatin ajal. Setiap umat itu ada ajalnya. Bila datang ajal, sesaat pun tak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Malaikat maut datang, antum tahu nanti itu. Dah pernah nengok malaikat maut? Belum? Mau? Ya Syekh? Belum? Alhamdulillah, saya kalau juga belum siap juga. Tapi gimana lagi? Kalau dia datang hari ini, makanya kita harus setiap saat bertaubat. Dosa, taubat lagi. Dosa, taubat lagi. Karena taubat itu adalah amal yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bukan karena kalian berdosa, kata Nabi SAW, Allah matikan kalian diganti dengan hamba yang berdosa lalu dia taubat, dosa lalu dia taubat. Jadi tidak ada istilah berhenti dari bertaubat. Makanya bahasanya Allah katakan innallaha yuhibbut tawwabina. Apa makna tawwab dalam bahasa Arab? Apa makna tawwab? Kami tidak pandai bahasa Arab dosa. Tawwab itu adalah sirah mubalaghah, artinya yang banyak bertaubat. Kalau banyak bertobat maknanya apa?
banyak berdosa. Subhanallah. Makanya orang bertakwa bukan orang tidak berdosa. Di antara sifat orang bertakwa, idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru li dzunubihim. Ketika berdosa, ingat Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka langsung mohon ampun kepadanya. Masyaallah kiram dan rahmati Allah. Nah, tolong nanti menjelang mati datang malaikat maut minta waktu diundur sesaat. Ya Allah, tak bisa lagi. Dah, tak mungkin ini. La aqdir ala dzalik. Tak mungkin. Baik. Kalau begitu datangkan yang kelima. Apa kata beliau? Besok ketika malaikat Zabaniyah kalla lanasfa'an bin nasiyatin kazibatin khati'ah fal yad'una dia sanada'u az-zabaniyah. Ketika para malaikat zabaniyah yang kerjanya melemparkan orang ke dalam neraka mau dilemparkan. Nah, tolong nanti lawan mereka. Saya tidak mau masuk neraka. Siap? Siap? Siap tidak? Iya, ibaratnya aparat nak menangkap kita, kita melawan, tidak mau ditangkap, tidak dijebloskan dalam penjara, tidak mau kita. Di dunia aja payah kita, iya kan? Iya kan? Di dunia aja payah. Aparat dunia, apalagi para malaikat. Para malaikat. Tahu tak tuan malaikat dia besar-besar apa kecil-kecil? Kemudian mana yang lebih banyak malaikat daripada kita? Ada. Mana yang lebih banyak malaikat daripada manusia? Hah? Banyak manusia? Malaikat. Di mana tahunya? Pada ke langit. Terus di mana tahu? Di mana tahu? Ayo. Siapa yang kasih tahu? Malaikat lebih banyak. Sebab mana yang lebih luas langit daripada bumi? Lebih luas langit. Taib. Dan Nabi SAW cakap, tidak ada satu tempat pun seukuran jengkal kecuali di situ ada malaikat yang berdiri bertasbih, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ada tak sejengkal yang kosong dari manusia? Ada tak di permukaan bumi ini sejengkal yang kosong dari manusia? Bukan sejengkal lagi, berkilo-kilometer tadi. Ini lewat PT SIR tadi berapa banyak tak ada orang di kaum muslimin muslimat. Berarti dia lebih luas tapi penuh oleh malaikat. Sah? Berarti malaikat lebih banyak. Di Baitul Ma'mur atau Baitul Ma'mur, bukan Masjid Baitul Ma'mur. Di Baitul Ma'mur di langit ke-7. Di situ setiap hari malaikat masuk 70.000. Ya. 70.000 malaikat. Siapa yang masuk tak akan masuk lagi sampai rekaman. Saking banyaknya mereka bergantian. Gimana cara ngaturnya? Bukan urusan antum. Nah, gitu aja, bukan urusan antum. Kalau diserahkan kita urusannya tambah banyak utang luar nih. Iya. Kan tambah banyak utang luar negeri kita kan? Hah? Ini subhanallah kaum muslim dan muslimah. Kita ini aneh bin ajaib juga, dalam keadaan berhutang banyak tapi pesta tak mau surut. Makanya saya pesan kepada, tanggal berapa sekarang nih? Tanggal berapa sekarang nih? Antum lupa tanggal sama dengan saya ya. Ya. Tanggal 30. Esok 31. Esoknya lagi tanggal 1. Antum pesta? Pesta? Pesta enggak? Menyambut pergantian tahun.
bermiliar-miliar, bukan berpuluh miliar, habis untuk tungtang-tungtang ya, habis untuk diletup-letupkan. Apa namanya tuh? Kembang api, mercon dan sebagainya. Untuk apa? Antum kabar lebih duit atau kekurangan duit? Kita dalam kondisi parah ekonomi, dalam kondisi parah keamanan, dalam kondisi parah moral, akhlak. Apa yang mau disyukuri? Jelas? Maka kalau bisa kita mohon kepada pemerintah kita, tidak usahlah pesta-pesta lah. Kalau ada duit, ansur utang. Ansur utang. Ya kan? Daripada buang-buang itu. Nanti orang luar negeri lagi yang dapat duitnya, karena kita impor barangnya dari mereka. Dah, utang tak diansur, tambah utang lah lagi. Maka kita mohon, kalau ada pemerintah lebih duit, janganlah untuk buang-buang, tapi gunakan bayar utang. Atau bagi-bagikan ke anak-anak yang tidak mampu untuk sekolah, berikan mereka beasiswa. Termasuk ustaz-ustaz yang juga ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi tidak usah pesta ya, karena itu adalah maksiat besar. Maksiat besar. Tidak ada kaitannya dengan orang-orang paganisme di masa Romawi kuno dulu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Apa yang kelima tadi? Bila malaikat Zabaniyah, kan tadi melobi malaikat maut menjelang mati kan gagal tuh. Berarti dosa tak diampuni karena tak sempat taubat. Berarti otomatis masuk neraka. Nah, ketika nak dilemparkan, dipegang kaki tangan kita oleh malaikat Zabaniyah, coba melawan, bisa? Saya tidak mau, tidak peduli mereka. Mereka tugasnya la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, akhirnya laki-laki itu bilang qad fatintu ya Abu Ishaq. Kalau gitu saya dah paham bahwa maksiat yang saya lakukan tak boleh saya teruskan. Apa sebab? Saya makan dari rezeki yang dia beri. Masa dia berbuat baik saya durhaka kepadanya? Kemudian saya tidak mungkin tinggal kecuali di negeri yang dia ciptakan. Masa saya tinggal di rumahnya, tinggal di negerinya, tinggal di tempat yang diciptakan, lalu saya gunakan untuk durhaka kepadanya. Kemudian saya juga tak mungkin durhaka kecuali pasti dilihatnya. Pasti dilihatnya. Kemana saya nak menyembunyikan muka ini, malu kepadanya. Kemudian yang keempat, ketika saya nak kembali, tidak mungkin minta dilambatkan dari malaikat maut ajal saya. Karena kalau gitu bisa saja saya mati dalam keadaan belum bertaubat. Nah, pasti kalau tidak bertaubat sebelum mati, saya akan berhadapan dengan Munkar dan Nakir. Kemudian di akhirat akan berhadapan dengan Az-Zabaniyah. Saya tak mungkin akan melawan mereka. Ya. Karena mereka besar-besar. Mereka kekar-kekar, ghiladun, sidadun, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Lihat, alaiha malaikatun, malaikat-malaikat. Apa sifatnya? Ghiladun. Apa makna ghilad? Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Ghalidh, keras, kasar-kasar. Malaikatnya syidad, kuat-kuat, kekar-kekar. Sudahlah kasar, kekar lagi. Dia berkumpul kekuatan dengan kekasarannya. Ada orang kekar tapi lembut, kita tidak takut kan? Ada orang kekar badannya, atletis, kokoh, ototnya Masya Allah, tapi dia orangnya lembut. Assalamualaikum Ustaz, katanya. Silakan masuk, ayo makan, ayo minum, ayo silakan duduk. Takut antum? Enggak kan? Tapi kalau ada orang loyo, tapi sangar pula. Bapak mau apa ke sini? Padahal ditulak begini, tumbang dia. Enggak juga kita takut. Tapi ini kekar, kasar. Kamu yang durhaka itu ya katanya. Dia lengan nampak.
ikut kita kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Oleh itu, kalau tidak mungkin untuk melawan mereka, maka dari sekarang saya mesti meninggalkan maksiat ini. Tak mungkin berlama-lama di sini. Jelas? Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, maka Allah berikan kepadanya hidayah untuk tidak lupa jalan pulang, kembali kepada Allah tabaraka wa taala. Makanya ketika kita bermaksiat, ketika kita durhaka, ketika kita banyak dosa, jalannya bukan lari dari Allah, tapi lari kepada Allah. Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirun mubin. Maka larilah, mendekat kepada Allah, karena tidak ada la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Tidak ada tempat selamat, tak ada tempat bersandar, tidak ada tempat suaka dari segala kejaran dosa dan maksiat kecuali kepadamu. Maka Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin sangat-sangat menerima kita dengan gembira. Bahkan dalam hadis disebutkan, innallaha la ashaddu farahan bi taubati abdihi min ahadikum fi ardi falat faqada amti'atahu wa rahilatahu hatta nama tahta asli syajara fa idza bi rahilatihi wa mata'ihi alaihi faqala Allahumma anta abdi wa ana rabbuk akhta'a min syiddatil farah. Allah lebih gembira dengan taubat hambanya dari seseorang kalian yang kehilangan kendaraan dan perbekalannya di tengah padang sahara yang tak bertepi. Kan ibarat lautan itu, samudra daratan, kan padang sahara yang tak nampak pantai, tak nampak tepinya. Kehilangan kendaraannya, kehilangan perbekalannya, dah habis apa? Dah jenuh mencari, tak ketemu, tak kelihatan. Akhirnya dia kelelahan dan terlelap di bawah sebatang pohon. Ketika itu tiba-tiba ontanya dengan bekalnya ada di atasnya. Lalu dia terbangun melompat gembira. Allahumma innaka abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku adalah Rabbmu. Salah dia karena terlalu gembira. Allah lebih gembira daripada hamba ini dengan taubat hambanya. Sebagaimana dalam satu peperangan Nabi SAW melihat ada seorang wanita yang tertawan, lalu dia mencari-cari anaknya yang masih bayi, yang masih menyusu. Lalu ketemu, lalu dia peluk, dia usap-usap, dia cium, dia tersusahkan. Lalu Nabi mengambil ibrah. Lihat oleh para sahabat, lallahu asyaddu rahmatan li ibadihi min hazil mar'ati bi waladiha. Sesungguhnya Allah lebih kasih sayang kepada hambanya daripada wanita ini kepada anaknya. Dalam riwayat lain dikatakan Nabi menanyakan ke sahabat, "Atarau ara'aitum anna hazil mar'ata tarmi waladaha finnar?" Mungkin tak wanita ini sanggup mencampakkan anak bayinya itu ke dalam api ini? Tentu mereka, lah. Lalu Nabi katakan, Allah lebih sayang kepada hambanya daripada wanita ini kepada anaknya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, maka akhirnya laki-laki tadi merasa nyaman meninggalkan maksiat tadi. Sekali lagi bahwasanya untung dia bertanya kepada orang yang berilmu. Sebab dalam hadis lain dikisahkan ada orang yang berbuat dosa besar,
besar dosanya. Apa itu? Membunuh 99 orang. Padahal nyawa di sisi Allah, nyawa itu di sisi Allah lebih berharga daripada dunia ini. Kemudian dalam hadis lain dikatakan bahwa kehormatan darah seorang mukmin lebih tinggi daripada kehormatan Ka'bah sendiri. Coba bayangkan di sisi Allah. Nah sekarang dia korbankan bukan 99. Sekali lagi, dosa tak bikin nyaman. Dosa tak bikin nyaman. Akhirnya dia mencari orang yang bisa dijadikan tempat bertanya. Bagaimana solusinya untuk menebus dosa yang sudah menghimpit dan memberatkannya? Ditunjukkanlah kepada seorang ahli ibadah. Ahli ibadah saleh tapi tidak muslih pada umumnya. Dia saleh pada dirinya tetapi tidak melakukan perbaikan. Sehingga dia diminta untuk perbaiki tambah rusak barang. Jelas ya? Dan biasanya orang-orang soleh itu disenangi semua orang, apalagi oleh orang-orang yang punya kekuasaan, karena dia tak akan dianggap tidak mengganggu. Ya orang soleh, dia salat, dia puasa, dia haji, kemudian masya Allah amanah, bagus mau bagus, taib. Cuman ketika disuruh memperbaiki, kadang-kadang tambah rusak. Iya, disuruh perbaiki dia tambah rusak. Tapi orang alim tidak. Makanya orang alim ini, orang tua muslih, biasanya dibenci. Apa sebab? Orang sakit tapi tidak sadar sakit, lalu dia bilang, orang salah tapi tidak tahu salah, lalu dia bilang, orang kan paling tidak suka dibilang sakit, kan paling tidak suka dibilang salah. Kenapa loyo cung? Sakit? Nah, tidak ada sakit katanya. Habis itu, nah, tidak ada sakit itu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia tunjukkan kepada seorang alim, seorang ahli ibadah. Ahli ibadah melihat dosa sebesar itu, auzubillah, la yumkin, tidak ada kemungkinan kamu dapat taubat. Dengan apa kamu bertobat? Dia tak berilmu. Padahal kalau dia berilmu, Allah yang mengatakan dalam hadits qudsi, ya ibna Adam, law ataitani biqarabil ardi khataya, thumma ataitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka biqarabiha maghfirah. Wahai anak Adam, jika datang engkau pada hari kiamat kepadaku sebanyak bumi ini, wallah, dosanya sebanyak bumi, padahal jalan di sini aja, tapi dosanya mengalir sampai ke mana-mana. Sebesar bumi ini dosa. Tsumma ataitani, kemudian kau datang, la tusyriku bi syai'an, tanpa menyekutukanku dengan sesuatu, la ataituka bi qurabiha maghfirah, pasti aku berikan kamu keampunan sebanyak itu pula. Makanya syirik harus jadi target utama yang harus dihilangkan dari masyarakat. Cuman itu pula yang paling susah untuk dihindari. Baik. Selanjutnya kisah ini setelah azan berikut ini. Jangan kemana-mana. Terima kasih. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Meneruskan kisah tadi, akhirnya ketika orang zahid, orang zuhud tadi tidak memberikan solusi, justru malah menambah berat bebannya. Malah kami taubah. Gimana pula taubat? Karena satu orang dosanya sama dengan membunuh seluruh manusia. Ini 99. Akhirnya dengan kekatulutannya
mendengar orang seperti itu tidak ada harapan untuk taubat, akhirnya apa yang terjadi? Dia sempurnakan 100. Mereka muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jangan minta fatwa ke ahli ibadah yang tidak berilmu. Jangan minta fatwa ke ahli ibadah yang tidak berilmu. Kalau Ibrahim ibn Adham yang saya ceritakan tadi, dia ahli ibadah tapi orang berilmu. Dia seorang perawi hadis. Berkata Imam Ad-Darqutni thiqatun ma'mun. Berkata Imam Nasai thiqatun ma'mun. Berkata Ahmad bin Hanbal thiqatun ma'mun. Kemudian dia bergaul dengan Sufyan Ats-Tsauri, orang paling faqih di antara orang Irak di zamannya, wafat 161 Hijriah. Dia berguru pula pada Fudail ibn Iyad, bahkan juga berguru kepadanya. Jadi kaum muslimin dan muslimat ini orang berilmu. Jadi zuhud, walaupun nanti orang di biografi bilang seorang sufi dan sebagainya, tapi bukan sufi yang seperti sufi hari ini yang anti ilmu. Dia ini adalah sufi semacam Ma'ruf Al-Karhi, Bishr Al-Hafi, dan Ibrahim Al-Junaid Al-Baghdadi dan sebagainya, atau Al-Junaid bin Ibrahim Al-Baghdadi. Mereka ini adalah ahlul ilmi, orang-orang yang berilmu dan zuhud di dunia, sehingga ilmunya yang diamalkan adalah berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan hal-hal yang diada-adakan. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, lalu ditunjukkan dia kepada seorang alim. Lalu sang alim itu mengatakan, mallazi yamna'uka minat taubah? Apa yang membuat kamu tidak bisa bertaubat? Bukankah Allah mengatakan, qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan kepada wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dan berbuat dosa. Kan melampaui batas sekali. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah siap mengampuni semua dosa. Akhirnya barulah tentram hatinya ketika dia tahu dari pintu yang benar bahwa Allah siap menerimanya, bahkan dengan sangat gembira. Allah sangat gembira melihat hamba yang bertobat kepadanya. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rugi orang yang berbuat maksiat dan tidak segera bertobat. Tadilah dikatakan dia akan tetap butuh pada Allah, kemudian tetap berada di bumi Allah, tidak bisa bersembunyi dari Allah. Kemudian ketika mati nanti tidak bisa bertobat, tidak bisa dilambatkan ketika datang malaikat. Ketika kembali ke akhirat, beban dosa itu membuat dia harus berhadapan dengan malaikat-malaikat penjaga neraka. Tidak bisa dia melawannya, maka rugi. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan bertahan di dalam berbuat maksiat. Sebesar apapun dosa, Allah siap menerima asal kita jujur dengan syarat-syaratnya. Pertama, menyesal berbuat dosa tersebut. Bagaimana kita tidak menyesal kalau kita tersalah bekerja sehingga misalnya terluka? Menyesal luar biasa, kenapa saya mengerjakannya? Andainya, boleh andainya saya tidak mengerjakan, saya tidak akan terluka. Kita bekerja terjatuh, terpeleset, menyesal kita. Padahal ini kecil sekali resikonya, tapi terpeleset berbuat maksiat kepada Allah, resikonya besar. Resikonya besar, maka wajib kita menyesal karena kerugiannya besar. Coba bayangkan, orang tidak sholat, rugi besar apa rugi kecil? Rugi besar sekali. Apa sebab? Gara-gara sholat tidak, amalan yang lain tak diperhatikan. Amalan yang lain dianggap tidak baik.
Bukankah Nabi katakan awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yaumal qiyamati shalah? Yang pertama dihisab hari kiamat terhadap hamba adalah salatnya. Idza saluhat saluha sairu amali. Salih amalnya, salih yang lain. Kalau idza fasadat fasada sairu amali. Rusak amal salat, rusak semuanya. Maka jangan bertahan untuk tidak salat. Ya. Oh, saya kan rajin berinfak. Saya kan rajin untuk membela kepentingan umat. Saya rajin untuk ini dan itu. Iya, tapi tak sebanding dengan salat. Rugi antum. Kan sayang antum sudah bangun masjid tapi tidak salat. Ada orang bangun masjid tidak salat? Ada orang bangun masjid yang tidak salat? Hah? Kamu ini dibangun oleh bapak itu, tapi dia tidak pernah masuk ke dalamnya. Tidak pernah tuh dengar. Ada orang Cina bikin masjid. Dia di Sulawesi. Sampai hari ini kita doakan, mudah-mudahan beliau masuk Islam. Dia banyak membantu pembangunan masjid. Bagus masjidnya, saya ada pernah ke situ. Nah, cuma tinggal satu lagi, beliau belum pernah menikmati untuk solat di dalamnya. Ini yang mudah-mudahan Allah beri dia hidayah. Ya kaum muslim, seperti di Pekanbaru ada orang bikin masjid besar. Dulu Cina yang bantu terus, tapi alhamdulillah hanya dia mendapatkan nikmat. Akhirnya dia menjadi orang beruntung. Ya. Tapi kalau sempat dia tidak masuk Islam, sempat dia tidak pernah sholat dalam masjid itu, rugi dia. Padahal uangnya ada banyak habis. Sahih? Orang kadang-kadang pergi berdakwakan kebatilan ke dalam pedalaman, di pedalaman Papua, di pedalaman Mentawai, di pedalaman macam-macam di dalam sana, menghabiskan miliaran bahkan dolar, tetapi mereka membawa kesesatan, rugi mereka. Kita alhamdulillah di dalam kota, ya, di tempat BAC belum ada kipas, ya kan, sebentar lagi kan ke AC lagi kan, besok karpet lagi. Dulu kan belum beli plester, sekarang sudah plester. Dulu belum ada, baru tanah kosong, sekarang sudah berisi. Dulu agak panas, sekarang agak dingin di musim hujan. Nah, sebagainya. Rugi kita tidak salat. Orang pergi jauh-jauh, pergi cari ikan, mancing ke dalam hutan tu kan. Padahal kadang tak dapat apa-apa. Kau pernah pergi mancingnya? Saya pernah, tapi banyak dapat. Nah, itu. Banyak dapat. Sekali pancing, 3 mata pancing, 3-3-nya mengena. Asik juga. Tapi sekarang waktu tak ada lagi. Nah, waktu tak ada. Kalau ada waktu mau juga sebenarnya. Asik kan? Nah, jadi padahal di sini lebih banyak. Di sini lebih banyak. Mancing ikan masuk surga kita? Enggak. Kadang-kadang salah-salah apa masuk mulut buaya pula kita, nauzubillah. Tapi di sini masya Allah. Jadi adalah orang yang belum sering ke masjid segera bertobat, harus sering ke masjid. Rugi dia tidak masuk masjid. Orang yang kedekut, kikir, tak mau berinfak, sampai nanti mati tolong minta izin sama malaikat maut. Mohon maaf ya, saya ingin berinfak dulu baru mati. Tidak ada cerita. Kan kemarin saya ceritakan bulan yang lalu, Ustaz. Orang meninggal warisannya 93 juta, masih ingat? Sudah ya? Tolong ceritakan ke orangnya. Nah, jadi ya ingatkan 93 juta rial. Ayah mereka meninggalkan warisan. Kalikan Syekh, 93 juta rial kali 4.500. Tidak pernah ngitung duit sebanyak itu. Subhanallah. 93 juta itu kan 93.000. Nah, kali 4.500. Nah, 4 kali 9. 4 kali 9. Ya Allah, 4 kali 9 tak tahu, 36. Terus ya, berapa ya? Sekitar 360 miliar lah ya. Payah-payah saya itu. Tengoklah kalkulator lah. Nah,
Biar tahu tuan-tuan, 93 ribu. Nah, dikali 4.500, 418 miliar 500 juta. Banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Setengah APBD Siak. Belanja Siak setahun ya. Berapa BD-nya? 2 triliun. Jadi kaum muslimin muslimat. Nah, cuman ayahnya itu tak pernah berinfak, tak pernah menyumbang, tak pernah bantu orang. Akhirnya apa yang terjadi? Mati. Dipanggil Syekh oleh anak-anaknya, Syekh, gimana nih harta peninggalan ayah kami 93 juta, gimana cara membaginya? Lalu Syekh bertanya, ayah kalian ada berwasiat? Enggak ada. Terus boleh kada saya usulkan, kan 93 nih ya, 90 ini yang kalian bagi 3 jutanya, kalian bangunkan masjid atas nama ayah kalian yang meninggal itu. Kan dia yang cari duit itu kan. Apa jawaban anaknya? Sepakat pula mereka bilang, dia sendiri tak pernah berpikir untuk itu, masa kami pula yang mikirkan. La haula wala quwata illa billah. Jadi dia mungkin tak pernah ngajarkan anaknya gitu, kalian ya kikir ya, tak pernah. Cuman tertanam pada jiwa anak-anaknya, ayahnya tak pernah berinfak, masa kita berinfak. Jadi ada hal-hal yang tidak terlihat oleh anak sama kita. Kita tidak ajarkan. Saya yakin tak ada orang tua bilang kamu jadi orang terbaik di dunia, enggak ada. Ada atau bilang gitu kan? Tidak ada kan? Paling bilang, jangan poya-poya ya, hemat-hemat ya, pandai-pandai ya, kan itu kan. Pokoknya kalau ada yang minta satu kasih 1/9 gitu. Jadi kaum muslimin muslimat, ayahnya yang cari, anaknya tak mau beri. Padahal hanya 3. Kalau 3 juta dikali 4.500 kan cuma 13 miliar. Kau sempat dia mau, Mias pula yang dapat, Masya Allah. Ya, kalau sempat sekarang dia transfer, kasih aja ke mantu. Nah, iya kan? Nah, 13 miliar cukup untuk bangun Indonesia. Ekorannya aja tidak mau mereka. Subhanallah. Tapi ada orang yang sebaliknya, orang kaya pula. Di akhir-akhir dia usianya, dia panggil keluarganya. Jadi dia di Arab Saudi, dia sengaja panggil di musim dingin di kemah. Mereka biasanya kalau biasa kayak duduk di kemahnya, di situ ada perapian. Dia ini besi Saudi ada yang berperapian. Dia buat api besar, lalu dia panggil semua anak-anaknya, adik-adik dan kakaknya, semua keluarganya yang jadi ahli waris. Jadi kata beliau, kalian kan tahu selama ini saya tak pernah kedekut sama kalian, baik kepada orang tuanya, kepada anak-anaknya, kepada abang-abang dan adik-adiknya, semuanya dapat. Memang dia pemurah memang. Dan sekarang aset yang akan saya tinggalkan, andainya saya mati hari ini, kalau kalian nikmati dengan tidur dan makan saja sampai mati, tak akan habis. Kayo. Dia bilang sama anak-anaknya, aset yang saya tinggalkan, kalau saya mati sekarang, kalian nikmati tanpa bekerja, tinggal makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur, dah, tidak habis sampai mati. Banyak itu. Banyak. Taib. Nah sekarang dia pegang sebuah buku, anggap ini buku ya. Ini buku. Di dalamnya ada catatan piutang. Tahu piutang? Hutang orang kepadanya dengan berbagai hajat. Lebih kurang 85 juta. Kita hitung lagi 85 juta. 55 juta. Dia tidak banyak betul, 85 ribu.
kali 4.500, lebih kurang 382 miliar. Dah, ini ingin saya bawa ke akhirat bersama saya. Gimana caranya? Dia lemparkan buku itu ke dalam api, bahwa hutang orang itu sudah saya anggap lunas semuanya lillahi ta'ala. Andainya kita orangnya, ya, andainya kita orangnya, tapi tak apalah, berniat pun jadilah. Andainya kita orangnya dan punya seperti itu, kita akan berniat buat lebih dari itu, sah? Makanya saya bilang ke antum, saya hampir jadi orang kaya, dah sering, tapi belum pernah jadi. Nah, kalau sempat jadi ini, biasanya tak lama kita selesaikan. Sah? Mungkin ada lagi. Ustaz, antum tak pernah doakan saya jadi orang kaya? Doakanlah. Jadi, tapi apa boleh buat? Berniatlah dulu. Baru 5 kali gagal. InsyaAllah akan kita coba sampai 9 kali. Dan sampai 9 kali tak jadi-jadi juga, memang dasar akan jadi miskin juga nampaknya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang kita dengar hari ini menjadi ibrah yang berarti. Cuman ada kata kunci yang disebutkan oleh para ulama untuk supaya kita selalu tidak suka berbuat maksiat, yaitu ada sebuah kata yang indah yang harus terukir dalam hati dan jiwa, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena menurut kata orang Arab, al-muhibbu sabur, seorang yang mencintai itu pasti sabar. Antum cinta sama istri, kalau masih cinta, ya dapat ceramah setiap hari pun antum akan tak akan pernah berniat meninggalkannya. Sah ya? Biarlah ceramah terus, dinikmati saja. Soalnya hati masih cinta. Itulah yang membuat Ibrahim alaihissalam tak pernah patah hati, walaupun diuji dengan ujian yang kalau kita menerimanya memilih mati. Sah? Kan ya? Ujian Nabi Ibrahim. Anak tidak dapat 80 tahun, dah dapat disuruh asingkan, jauhkan dari Palestina ke Makkah. Tahu tak jarak Palestina Makkah? Kalau hitung kilometer. Pernah ke Jakarta? Oh belum. Ya hanya 1.200 kilo. 1.200 kilo kalau jalan kaki berapa lamanya? Naik onta hanya 1 bulan. Coba bayangkan, kita disuruh mengasingkan istri, misal dengan anak, dengan bekal, ya pergi kita ke baru, tinggalkan mereka sepekan saja, padahal telepon nyala terus 24 jam. Itu subhanallah, luar biasa pengorbanannya. Saya betul-betul menderita, Ustaz. Ya pulang hanya sekali sebulan, cuma sekali sebulan. Ibrahim pulangnya 2 kali selama berapa lama itu? Berpuluh tahun. Tetapi pertemuan dengan anaknya bermutu, sehingga ayahnya jadi kebanggaan bagi sang anak, karena ibunya yang menanamkan itu. Selalu dah ketika mendidik anaknya, Ibu Hajar bilang, ayahmu itu orang hebat. Bukan justru Hajar bilang, ini gara-gara ayahmu lah kita ni terasing ke sini. Entah apa-apa yang dibuatnya di sana. Mentang-mentang dah dapat istri baru. Kan setelah Ismail ada Ishak kan? Dia asik dengan istri keduanya di sana. Pokoknya kalau ini yang ditanamkan sang ibu, ayah datang tiap hari pun penuh dengan kebencian dari anak nanti, tidak akan dihormati. Maka seorang ibu ya juga harus mendidik anak dengan baik. Walaupun ayahnya tak di rumah, tapi jangan lupa bahwa Anda bisa mendidik anak itu karena ada doa dari ayahnya, ada nafkah yang dibayarkan ayahnya,
ada dan sebagainya. Dia sudah menjaga kesucian dirinya sampai bertemu dengan kita sebagai istri, menjaga kesuciannya, tak pernah dia kotori dengan maksiat, dengan zina, sampai bertemu dengan kita. Itu luar biasa, menjaga kesucian anak keturunan yang akan dilahirkan dari kita. Maka jangan sekali-kali membuat seolah-olah ayahnya tak berjasa sama sekali. Ini yang lakukan hajat. Nah, cinta itu membuat Ibrahim tak pernah merasa disakiti oleh Allah SWT. Dia menikmati itu semua karena cinta yang mendalam. Dah besar anaknya, diuji lagi. Apa ujiannya? Disuruh nyembelih anak. Ya Allah, Ibrahim pun tak pernah protes. Karena apa? Ini cinta. Ini cinta. Malu dia tidak melakukan perintah Allah SWT. Walaupun menurut logika mustahil, walaupun menurut hati tidak mungkin, tetapi ini perintah, wajib dilaksanakan. Nah, bisa tidak? Tanamkan cinta itu dalam hati kepada Allah, maka insya Allah kita akan terpelihara dari maksiat kepadanya. Karena al-muhibbu sabur. Orang yang orang yang mencintai itu penyabar, sangat penyabar. Sangat penyabar. Bagaimanapun ujian yang dia terima dari yang dicintainya, dia tidak akan pernah patah arang. Tapi kalau tidak ada cinta dalam hati, kadang-kadang kita cemburu sama orang yang Allah beri. Itu si fulan kafir, dikasih banyak. Awak beriman selalu ke masjid, tak ada dikasih. Coba tengok, mana yang banyak yang kaya, orang kafir atau orang muslim? Woi, di dunia ni mana yang banyak orang kaya atau orang muslim? Orang kaya atau orang muslim? Banyak yang kaya. Orang kafir atau muslim? Orang kafir. Apakah Allah cinta sama orang kafir? Tidak. Karena dunia di sisi Allah tak berharga. Dunia di sisi Allah tak berharga. Akhirat itulah yang harus kita kejar. Makanya Allah mungkin tidak memberi kita bukan tidak cinta, justru karena cintanya kita diuji. Oleh sebab itu bersabarlah. Bersabarlah dengan taat kepadanya, bersabarlah tidak maksiat kepadanya, dan bersabarlah dengan segala ujian yang diberikannya. Mudah-mudahan cinta ini berbuah manis, yaitu ridha Allah dan rahmatnya, sehingga kita menikmati happy endingnya nanti di akhirat. Dengan mudah kita masuk ke dalam surga yang penuh nikmat. Dah, demikian selesailah dulu. Ya, hujan tak juga berhentu dampaknya. Ya, mudah-mudahan selesai kita kajian, selesai sholat, hujan tambah deras. Atau teduh insyaallah taala. Terima kasih dan mohon maaf. Apa nih Ustaz? Ada juga bertanya lama nanti. Baik, saya coba ya. Saya coba baca dulu, tidak coba berjawab. Coba baca dulu. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama 20 tahun saya telah memakai uang riba. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ghafarallahu lak. Dan semua harta yang saya miliki saat ini adalah berasal dari uang riba. Alhamdulillah saat ini saya sudah taubat dan mengenal sunnah. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana dengan harta saya saat ini dan bagaimana hukumnya saya berinfak dengan harta tersebut. Syukran wa jazakumullah khair. Allah SWT sudah menyebutkan orang yang bertaubat dari riba untuk meninggalkan semua riba yang masih tersisa. Ditinggalkan semuanya dan tidak kembali lagi kepadanya. Tidak lagi kembali kepadanya. Adapun yang telah dulu, afallahu amma salaf. Allah memaafkan yang sudah terdahulu. Mudah-mudahan Allah menerima taubat antum
dan berazam tidak kembali lagi dan menyesali semua dosa yang sudah pernah terjadi, dan sering-seringlah bersedekah, berinfak. Mudah-mudahan dengan demikian Allah bersihkan harta benda kita. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Baik. Ada pertanyaan lain? Tapi jangan yang sulit-sulitnya. Jangan yang sulit-sulit. Pertanyaan yang mudah-mudah saja. Yang sulit-sulit nanti sama Baik, barakallahu fikum. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Yaitu telah terlihat kerusakan yang terjadi di atas permukaan bumi, di laut dan di darat akibat perbuatan tangan anak manusia. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah ketika menciptakan bumi ini semuanya dengan segala keteraturan, baik dari sisi kauni maupun syar'i. Allah ketika menurunkan Adam alaihissalam, dia ciptakan bumi ini siap untuk digarap dan dimanfaatkan dengan aturan yang dia turunkan. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Siapa mengikuti hidayahku tidak akan tersesat dan tidak akan melarat. Nah, dalam ayat lain, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, tak perlu takut, tak perlu khawatir. Nah, kerusakan pertama yang dilakukan umat manusia di dunia ini bukan illegal logging, tapi kerusakan pertama adalah kerusakan keyakinan. Kerusakan keyakinan yang menimbulkan fitnah sehingga terjadi pembunuhan saudara. Kenapa kita katakan rusak akidahnya? Dia tidak menerima qada dan qadar Allah SWT. Anak Nabi Adam kan lahir kembar, laki perempuan, laki perempuan. Karena belum ada manusia lain sebelum itu, maka kawin, nikah senasab masih dibolehkan dulu, Pak. Sekarang jangan buat, ya, karena syariat itu sudah dinasakh. Tetapi Qabil tak terima. Alasannya ada, tentu ada, dia cinta sama kembarannya. Syaitan menghasut dia. Akhirnya karena rusak keyakinan tadi, akidahnya tidak siap menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Akhirnya dia bunuh. La aqtulannak, saya akan bunuh kamu. Habil apa salahnya? Dia enggak ada salah, dia mengikuti aturan. Aturan siapa yang diikuti? Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jelas? Jadi mulai kerusakan terjadi. Kemudian kerusakan akidah yang terbesar lagi, lebih daripada itu adalah asyirku billah. Syirik pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika para ulama ketika menafsirkan zaharul fasadu fil barri wal bahr, ya, bukan hanya kerusakan ekosistem, tidak. Bukan hanya kerusakan tatanan ruang, tidak. Tapi adalah kerusakan yang paling besar itu adalah kerusakan agama. Makanya ketika Allah mengatakan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, apa kata Ibnu Abbas seperti dikatakan oleh Imam At-Tabari, wala tufsidu fil ardi ba'da islah, jangan kamu buat kerusakan di atas permukaan bumi dengan syirik, ba'da islahnya, setelah Allah baikkan dia dengan tauhid. Berarti kerusakan akidah termasuk kerusakan yang terjadi di laut dan di darat. Di laut orang antar hati kerbau ke penunggu hutan. Di air mereka antar kepala kerbau untuk penunggu muara, ya, supaya jangan diganggu. Akhirnya mereka tidak lagi mengharap pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, efek dan implikasi dari rusak akidah ini, lahirlah aturan-aturan baru yang pasti tidak akan mengacu kepada aturan Allah Tabaraka wa ta'ala. Ya, kepada Allah, tentu nanti di ibadahnya dia akan buat pula aturan menurut keinginan sendiri. Makanya kerusakan akidah berimbas pada kerusakan ibadah, berimbas pada kerusakan muamalah, berimbas pada kerusakan akhlak dan adab. Itu yang terjadi dengan orang jahiliyah, Pak. Dengan orang jahiliyah dulu. Ketika mereka berani mengutaati akidah, akhirnya berani merutaati hukum ibadah. Sah? Ketika berani hukum ibadah, berubah pula hukum muamalah. Kalau ditanya ke orang Quraisy waktu itu, tahu enggak mereka pedukunan itu enggak boleh? Tahu. Terus kenapa dilakukan? Kan sudah jadi kearifan lokal. Tahu enggak mereka judi itu haram? Tahu enggak? Tahu. Tapi kenapa mereka berjudi? Karena sudah jadi sumber kehidupan. Tahu enggak mereka itu riba haram? Tahu. Tapi kenapa mereka buat riba? Karena sudah menjadi fundamental ekonomi. Tidak bisa dielakkan. Buktinya, Bapak mau bukti? Mereka tahu? Enggak. Mau bukti enggak mereka tahu? Ustaznya kira-kira aja. Mau bukti enggak bahwa mereka tahu hukum haramnya? Mau. Kenapa lambat bilangnya? Nah, maulah. Ketika umur Nabi 35 tahun terjadi banjir bandang di Mekah. Lalu Ka'bah runtuh atau sebagiannya runtuh. Hajar Aswad hanyut, sah? Akhirnya sebenarnya kalau bukan karena ada sisa-sisa agama Ibrahim, ya runtuh-runtuhlah Ka'bah itu kan. Tapi mereka bertanggung jawab untuk menghidupkannya kembali. Maka mereka sepakat untuk merenovasi. Dari mana biayanya? Dari mana biayanya? APBN. Enggak ada di APBN-nya. Mereka tidak punya negara. APBD belum ada Kabupaten Siak waktu itu. Dan diambil dari sumbangan sukarela mereka. Mereka yakin dengan bangun Ka'bah itu dapat pahala. Paham? Tapi mereka buat syarat super ketat. Nah, dengar syaratnya. 1, tidak boleh hasil riba.
Kok tidak boleh? Kenapa tidak boleh? Pak, kenapa mereka bilang hasil riba tidak boleh? Kenapa? Pak, sekarang ada orang Islam makan riba, ada tidak? Ada tidak? Ada pertanyaan kan ada tadi. Orang Islam makan riba ada tidak? Ramai. Ketika mereka ada riba, mau tidak mereka infakkan ke masjid? Pasti dia bertanya, Pak, Ustaz, saya ada uang riba, boleh tidak saya infak ke masjid? Karena dia tahu masjid tak boleh masuk duit haram. Berarti ketika mereka nak bangun Kaabah, tak boleh duit riba. Maknanya mereka tahu tak riba haram? Hah? Tahu dia itu. Karena mereka tahu Kaabah itu suci, riba kotor, maka tak boleh dipakai uang riba. Jelas? Berarti tahu tak mereka? Tahu kan? Tapi kenapa mereka buat juga? Rusak akidah tadi. Kemudian tidak boleh uang hasil zina. Padahal di Mekah ada lokalisasi. Ya, para pezina itu tinggal pasang bendera. Ya, itu setiap orang bisa jadi member. Resmi, legal, dilindungi oleh peraturan jahiliyah. Bukti legalnya, tahu tak bukti legalnya? Bila ada yang hamil dan melahirkan, maka dipanggil semua yang pernah jadi pelanggan, lalu tes DNA. Berarti DNA orang jahiliyah sudah ada, bukan penemuan Amerika. Lambat itu. Ada ahli qiyafah namanya. Mereka ahli qiyafah itu cium baunya, bau ada apa namanya ini, bekas telapak kaki onta, lalu diambil begini. Oh, ini ontanya Dasman nih. Tahu dia. Lebih canggih DNA 3 bulan kita tunggu. Ini tidak langsung tahu dia waktu itu. Pada suatu hari Usama dengan Dasman, Usama dengan ayahnya Zaid, Usama bin Zaid bin Harithah. Kan Usama orangnya kulitnya hitam. Usama kulitnya hitam. Ayahnya putih. Jadi ya maklumlah manusia ini kan mulutnya kadang-kadang siapa ya gitu. Ada juga yang ini. Kok bisa gitu kan? Akhirnya mereka suatu hari Usama dan ayahnya tidur satu selimut. Ayah dan anak boleh selimutnya? Boleh enggak? Boleh kan? Kan dia ada pakaian. Yang enggak boleh kalau tanpa pakaian. Nah. Jadi terbuka telapak kaki ayah dan anak. Lewat ahli DNA tadi, al-qafiyah tadi. Dia bilang telapak ini asal telapak ini. Lalu Nabi gembira karena bisa menetralisir isu-isu tidak sehat, khususnya kaum munafikin. Kaum munafikin ini kan suka cari berita terburuk menjadi berita terlaris. Allah musta'an. Jadi Pak ya, jadi tidak boleh. Bukti legalnya dipanggil ahli DNA. Siapa yang ditunjuk oleh Khafiyah tadi menjadi anak-anak yang lahir zina tadi, dia wajib terima. Misalnya namanya si Fulan, lalu dia tunjuk, ini anak kamu, dia bawa, lalu didaftarkan di Disduk Pencabil si Fulan bin Fulan, resmi dapat akta notaris, akta kelahiran. Jadi anaknya Pak. Nah, berarti legal enggak? Legal enggak zina bagi mereka? Legal, tapi halal enggak? Nah, mereka paham dia enggak halal. Maka tak boleh bangun Ka'bah dengan uang hasil zina. Tak boleh. Ketiga, tak boleh hasil judi.
Padahal mereka berjudi, cabut undiannya dekat Ka'bah itu, coba bayangkan. Ya kalau ada orang judi dekat masjid, berarti contoh orang jahiliyah dulu, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Judi, tidak boleh hasil judi. Berarti mereka tahu tidak judi haram? Tahu. Kemudian tidak boleh hasil pedukunan. Padahal kepala sukunya rata-rata dukun. Kepala sukunya rata-rata dukun waktu itu. Karena serangan-serangan sihir banyak. Jadi harus pula antisipasinya dengan sihir juga. Jadi mereka paham. Walaupun pedukunan masyhur di masyarakat jahiliyah. Masyhur di masyarakat jahiliyah. Tapi mereka bukan tidak paham. Tetapi karena beginilah keadaan. Ya Pak ya. Nah, jadi sekedar ilustrasi perbandingan, saya pernah numpang dengan salah seorang guru kami juga. Orang sana kan dari sisi lalu lintas kan termasuk kurang tertib juga. Ini dia nak belok U-turn balik ke belakang. Ya Pak ya. Ambilnya jalur paling kanan. Bayangkan. Dia nak balik ke sini tuh. Syekh, kita mau pulang ke sini. Ya. Tapi kenapa ambil jalur ini? Kulluna kita. Jawabannya sederhana aja. Kami semua begini. Jadi sudah dia tahu salah, tahu. Tahu enggak dia salah? Tahu. Tapi kok dibuat? Karena seluruhnya sudah biasa. Jelas ya? Kenapa? Sudah biasa. Sama dengan di berbagai tempat, di situ tertulis parkir mundur. Ya, saya kalau parkir ikut yang tertulis parkir mundur. Kemudian di selain itu mungkin ada 20 mobil, semuanya parkir maju. Akhirnya saya yang kena tegur oleh security-nya, Pak, parkirnya maju Pak, tapi ada tulisan mundur. Nanti Bapak dikira asing sama orang katanya. Kan aturannya parkir mundur. Tapi karena 20 mobil parkir maju, akhirnya saya disuruh parkir maju. Tapi saya tidak mau. Saya tetap dengan aturan semua. Kalau perlu saya dapat dengan pimpinan kantor tertingginya. Akhirnya saya tidak mau diatur oleh karena mengikut orang ramai. Walaupun mungkin orang bilang ini asing yang satu ini, tidak apa-apa. Sebab memang tubalil ghuraba. Tubalil ghuraba. Upayakan dari hal yang sekecil-kecilnya kita upayakan tetap istiqamah. Karena yang kecil saja antum tak bisa, apalagi yang besar. Ada seorang dokter, salah seorang dosen cerita, Pak ya. Ini gara-gara pertanyaan Bapak panjang jadinya. Ya. Cerita dia ikut seminar internasional di Malaysia tentang dunia pendidikan. Lalu yang satu ini, salah seorang dosen kita ini bagus pembentangan teori konsep pendidikannya bagus. Cuman kata dia yang ceritakan langsung nih. Saya lihat ada peserta dari Afrika di Nigeria atau di negara lain Afrika. Dia natap terus tanpa senyum kepada saya katanya. Padahal saya sebagai pemateri ya, narasumbernya. Akhirnya dia nanya. Ketika sesi tanggapan, komentar dan pertanyaan, dia tunjuk tangan. Anda dari bentangan Anda terhadap konsep pendidikan Islam itu, saya bilang begini katanya. Cuman saya tak yakin Anda bisa menerapkannya. Apa sebab? Yang seringan ini saja Anda tidak bisa. Ini jenggot yang tidak berat ini Anda tidak bisa menerapkannya. Karena yang dari kita ini tidak berjenggot, dicukur jenggotnya. Jenggot saja, Anda kan tahu itu sunnah kan ya? Tahu. Kenapa Anda tinggalkan? Yang sekecil ini aja tidak mampu, apalagi cerita tentang dunia pendidikan yang penuh dengan dinamika, yang penuh dengan tantangan-tantangan. Sah? Apa kalau tidak sabar-sabar payah didik anak orang tua? Kan kita coba masa corona kemarin kan? Oh ya, bagaimana repotnya orang tua. Akhirnya mereka sadar betapa pentingnya menghormati guru.
karena mereka kerjanya sangat berat. Awak sendiri didik anak kodok pakai sepai, tahu sepai? Pakai sapu. Ya, anak kita dijentik sama orang, kita marah sebenarnya. Padahal anak kita hampir mati kita buat kadang di rumah gara-gara ndak bongak bono ndak ngeroti kan, dijelaskan 10 kali ndak paham. Mungkin guru sabar sampai 20 kali jelaskan sama anak kita. Oleh sebab itu akhirnya orang yang mau paham, yang ndak mau paham tetap juga ndak ngerti. Nah, jadi ala kulihan kaum muslimin. Jadi kerusakan permukaan bumi ini bukan hanya kerusakan seperti illegal logging, bukan hanya kerusakan tata ruang, bukan hanya ekosistem. Itu juga. Tapi dibanding kerusakan akidah lebih parah. Akidah. Oleh sebab itu, wala tufsidu fil ardi ba'da islahnya, jangan kalian binasakan bumi dengan syirik dan kekufuran setelah Allah dulu menjadikannya dengan tauhid dan keimanan. Makanya oleh sebab itu kaum muslimin sekarang luar biasa rusaknya bumi ini. Kalau bukan karena ada orang-orang yang istighfar pada Allah, kalau bukan tidak ada yang menghidupkan zikir, sudah dihabiskan kita di muka bumi ini. Oleh sebab itu tuan-tuan ini punya jasa besar kepada kemanusiaan, yaitu dengan menghidupkan zikrullah, dengan menghidupkan salat karena Allah, dengan menghidupkan syariat Allah. Maka orang-orang kafir itu wajib berterima kasih sama kita. Jangan justru memerangi kita. Wajib berterima kasih pada kita. Karena dengan itu Allah tidak menurunkan azabnya yang menghabisi kita. Nasallallahu alaihi afiyah. Oleh sebab itu, suruh orang-orang yang tidak beriman pada Allah itu wajib berterima kasih pada umat Islam yang taat, dan orang-orang yang berbuat maksiat mesti juga berterima kasih pada yang berbuat ketaatan. Wallahu taala a'lam. Baik, kita tutup aja sih. Ya sudah jam 8:30 seperti janji pertama juga jadinya. Wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.